Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan buat sebuah video tentang pembongkaran beserta penjelasan tentang komponen-komponen di PC. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, dimulai dari gua Muhammad Sadli. Nama gua sendiri Ivan. Halo, gua Agung. Gue Raka. Oke, kita mulai aja langsung bongkar PC-nya. Let's check it out. Ini adalah contoh PC yang akan kami jelasin komponen-komponennya. Ini adalah PC Pentium 3 keluaran tahun 90. Nah, di sini gua akan jelasin pertama yang power supply-nya dulu. Oke. Buka. Buka dulu power supply-nya. Nah, ini adalah power supply. Power supply gunanya untuk menyalurkan daya ke komponen-komponen yang ada di bagian motherboard agar PC dapat menyala. Nah, di sini ini adalah vendor dari power supply-nya, namanya Datamation. Nah, model nomor 200W-NC. Inputnya, jadi input daya yang masuk itu 115 per 230 volt, 47 sampai 63 Hz. Nah, oke. Nah, di sini ada kabel nih. Nah, ini udah sengaja langsung kebuka. Ya, kabel ini nanti dihubungkan langsung ke motherboard. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga ada kabel hitam nih. Nah, kabel hitam ini langsung dihubungkan ke tombol power yang ada di depan. Ini di sini, bisa tolong ditekan sini ininya. Nah, kalau tinggal ini tombol power on off. Ya, kurang lebih seperti itu untuk power supply. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian living room. Sebelumnya Mau dibuka dulu. kita buka dulu sudah. Langsung Oke, sebelumnya kami juga udah membuka beberapa mur untuk tujuan agar mempermudah proses penjelasannya. Ini agak sulit sepertinya, harus diangkat. Ada yang bisa bantu? Oh, di depan. Oke. Di bawah juga. Di bawah ini tuh. Oke. Ya, satu lagi. Bagi mana ya? Oke. Ketiga. Oke, kita akan lepas dulu. Oke. Kita lepas dulu beberapa
langsung ke artboard. Ini copot ya. Nah, ini ada CD-ROM, yaitu untuk membaca atau menyimpan menyimpan data yang berada dalam media optik seperti CD, DVD atau dan sebagainya. Sini daftaran. Di sini hanya dijelaskan CD-ROM drive dengan model A52T buatan Cina. Terus power DC-nya 5 volts sampai 1 ampere. Kita beralih ke media penyimpanan, yaitu hard disk dan floppy disk drive. Sini saya akan membongkar hard disk dulu. Cabut kabel power, kemudian kabel ID-nya. Ya, ini murnya udah sengaja kami buka ya. Oke, ini dia penampakan hard disknya. Mereknya ini Quantum Verbal ST. Power request 5 per 12 volt. Kemudian made in Japan 3,5 series. Untuk size-nya pada umumnya hadis keluaran 90-an itu paling besar tuh 230 GB. Itu paling besar itu tahun 90-an. Oke, sedangkan dari segi konektivitasnya itu menggunakan kabel ID, bentuknya panjang seperti ini, terhubung ke pin-pin. Beda sama yang generasi sekarang menggunakan kabel SATA, hanya berbentuk plastik, lebih kecil dari ini ID. Oke, saja untuk hard disk. Kemudian ada floppy disk drive. Nggak nyampe. Ini kan Nggak, di sini dalam. ini nyampe ya. Nggak nyampe. Sorry. Bisa. Ini. Jadi untuk floppy disk drive untuk ini kita nggak bisa bongkar soalnya obengnya nggak bisa kependekan, bautnya dari dalam. Di sini floppy disk drive fungsinya untuk menyimpan data sama seperti hard disk, tapi dari segi kapasitas floppy disk drive ini menggunakan media penyimpanan seperti disket, lebih kecil dari ukurannya lebih kecil dibanding hard disk. Di sini dia juga memakai memakai kabel ID sama kayak seperti hard disk. Kemudian ada powernya, ada power, bisa dilihat di sini. Ini sama mereknya Panasonic, kalau nggak salah lihat nih Panasonic. Untuk model serinya kurang jelas. Nggak bisa dibuka. Oke, ini mohon maaf nggak bisa dibuka, nggak bisa dilihatin gimana ininya. Tapi untuk apa? Untuk PC zaman sekarang udah jarang menggunakan disket, kebanyakan menggunakan hard disk seperti apa SSD untuk kecepatan baca data yang lebih maksimal. Selanjutnya gua akan jelasin tentang RAM. Nah, pertama gua mau nyopot dulu nih. Ini port kabel ide yang dulu.
di kantong. Terus Nah, ini adalah RAM. Nah, RAM bisa dilihat. Ya, fungsi dari RAM ini adalah tempat penyimpanan sementara untuk operasi yang sedang dijalankan di dalam komputer. Nah, kalau dilihat dari fisiknya gini, ini adalah DDR2. Nah, DDR2 ini, kenapa DDR2? Karena pinnya ini, yang ini ada di tengah. Nah, kalau DDR3 agak ke sampingnya dikit. Nah, untuk ukuran RAM ini mana ya? Sayangnya nggak dicantumkan di sini. Jadi mungkin 256, karena ukuran standar RAM yang paling rendah itu 256. Tapi kalian juga bisa cek sendiri di bagian OS. Bila dijalanin komputer, bisa dilihat di monitor. Nah, RAM ini bersifat volatil, artinya dia tidak permanen, tempat penyimpanan permanen. Dia tidak permanen. Tidak seperti sama dengan hard disk. Ya, lupa. Ini vendornya Kingston. Banyak vendor, bisa dilihat. bagian prosesor, mudah saja dengan kita hanya tinggal mencopotnya. Oke, bisa kita lihat di sini dengan banyak pin 3. Ini keluaran Intel Pentium 3. Di sini tidak dijelaskan berapa clock speednya, tapi yang jelas untuk Intel 3 Pentium 3 itu berkisar antara 400 sampai 1,4 MHz. Ini buatan Filipina, dan ini juga tergabung sama komponen kipas sebagai pendingin. Oke, itu aja ya. Kita masukin lagi. Oke, fungsinya saya lupa tadi. Fungsinya itu ibarat manusia, dia sebagai otak dalam sebuah komputer, menjelaskan tentang menjalankan tentang beberapa instruksi-instruksi yang hanya dimengerti oleh komponen-komponen hardware, dan pokoknya komponen intinya menjalankan instruksi-instruksi dasar. Tuh. Setelah kita ke prosesor, kita ke bagian lancar. Sebelum kita buka dulu dengan obeng. Oke, sudah. Kita cabut. Kita letakkan. Oke, ini ada LAN card yang bertujuan sebagai interface antara komputer dengan sebuah jaringan, dan dia ini memakai konektor RJ11. Lalu di sini nantinya bisa kita lihat di sini adalah merek dari LAN card ini adalah ProLink dengan tipe 1456 PVC. Ini. Oke. Kita beralih ke VGA atau Video Graphic Array. Kita buka dulu murnya. Oke, kita copot dari slot PCI. Ya. VGA ini berfungsi untuk menampilkan tampilan pada monitor, keluaran gambar. Nah, di sini bisa dilihat modelnya adalah Cypress Logic dari negara Taiwan. Sekarang kita menuju ke bagian akhir ini, ada audio atau sound card.
Tetap dulu kabelnya, kabel di motherboardnya. Kita copot dulu kabelnya. Ini bisa dilihat di sini. Kita cabut dulu. Ini kabel untuk menghubungkan dari motherboard agar dapat kebaca, dan kita cabut nih. Jadi ini tampilan dari sound card. Bentuknya simple, gak sama kayak VGA card. Jadi fungsinya ini untuk menghasilkan suara dari sebuah komputer ini, CPU. Terus tipenya ini dia masuk ke offboard, soalnya dia nggak dari motherboard, bawaan dari motherboard. Jadi kita beli dari toko untuk pasang, istilahnya eksternal lah, eksternal audio. Di sini ada portnya, audio out, bisa dilihat sini, audio out. Kemudian ada line in dan ada mic. Kemudian ada MIDI game. Oke. Next kita ke komponen utama, yaitu motherboard, atau biasa lebih kenal dengan mainboard. Kita cepet ini kabelnya. Ya, inilah mainboard, pusat dari komponen-komponen yang lain untuk kita menempatkan seperti sound card, LAN card, dan lain seperti RAM, prosesor. Di sini ada soket untuk prosesor. Untuk soket ini soket 7 untuk Pentium 3. Kemudian di sini ada soket sound card dan ada PCI. Di sini ada BIOS, CMOS untuk baterai penyimpanan cadangan. Lalu di sini ada slot RAM untuk menyimpan RAM, masukkan RAM. Dan untuk vendor dari motherboardnya sendiri itu menggunakan mainboard bawaan dari CPU-nya, Awareness. Di sini ada Awareness, menggunakan chipset Intel dan PCI set SBB2371SB. Dan di sini ada pin group. Ini sekumpulan pin group, bisa di dekatnya. Ya, ada pin group untuk untuk LED seperti hard disk apakah berfungsi dengan baik. Kemudian ada LED power, ada ya untuk indikator lampu gitu, biar kelihatan ya apakah PC ini normal apa enggak. Ya, mungkin itu saja dari pengenalan komponen-komponen PC. Kurang lebihnya mohon maaf untuk apabila ada kesalahan. Ya, mungkin sekian itu aja dari kami. Thank you for watching.